Bahkan kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama. Kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini yaitu kita akan mengomentari dan bisa kita katakan kita akan mereaction. Ini salah satu cuplikan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang dia berandai-andai, andai kata dia menjadi Menteri Agama sahabat, dia akan melarang umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Wow, ini sangat-sangat gempar pengakuan dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Atas landasan apa? Dia sangat membenci Islam. Saya juga tidak begitu memahami, mungkin ini sudah menjadi tabiatnya orang kafir sahabat yang sangat memusuhi agama Islam, yaitu mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Tapi justru Allah akan meninggikan cahayanya. Baik sahabat, langsung saja kita melihat cuplikan videonya sebelum kita komentari lebih jauh. Ini dia cuplikan videonya. Orang di belakang ini yang mau mengganggu pemerintahan Jokowi hanya karena Menteri Agama, dia terserah, namanya pemerintah. Dia mau mengatur apa saja, mau mengatur haji. Bahkan kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama. Kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Itu pesantren-pesantren ini malah mengajarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bagus selama ini. Mengajarkan doktrin-doktrin yang radikal itu di pesantren. Justru Menteri Agama bukan mengatur toa masjid, atur itu kurikulum pesantren-pesantren, karena orang-orang keluar dari pesantren itu langsung keluar jadi radikal. Ini harus kita perhatikan di masa yang akan datang. Karena bangsa ini tidak akan bisa hidup toleransi dan damai karena pengajaran dan pendidikan yang tidak manusiawi, karena sebuah ajaran membenci manusia lain karena beda keyakinan. Jangankan ngomong untuk mencintai negara Indonesia, jangankan ngomong berbicara tentang toleransi dan damai. Untuk berbicara bagaimana sesama muslim saling mengasihi, itu tidak bisa kita temukan. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya sedikit cuplikan pengakuan yang sangat gempar dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan bahwasanya andai kata dia menjadi Menteri Agama, dia akan larang orang Islam naik haji ke Arab Saudi, yaitu ke Mekah sahabat. Ini adalah pemikiran syaitonir rajim. Lah, ini apa hubungannya sahabat ketika Pendeta Saifuddin Ibrahim mengatakan orang naik haji ke Arab Saudi atau ke Mekah itu membuat negara Indonesia menjadi miskin, karena itu untuk memperkaya Arab Saudi, na'udzubillah.
Padahal itu merupakan rukun Islam, sahabat. Naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Oke, kita kembali kepada negara Indonesia. Kenapa sampai sekarang masih miskin, masih banyak orang-orang yang miskin? Itu tidak lain dan tidak bukan, salah satu faktornya adalah karena banyaknya pejabat yang korupsi. Pejabat yang korupsi itu bukan lagi miliaran, sahabat. Bukan lagi puluhan miliar, sahabat. Tapi sudah masuk ke triliun. Triliun itu, sahabat, 1 triliun itu 1000 miliar. Coba bayangkan uang yang dikorup oleh kepentingan kelompok ataupun kepentingan individunya, sahabat. Karena keserakahan dan ya ini orang-orang seperti ini manusia yang dikuasai oleh setan, sahabat. Nah, pejabat-pejabat yang korupsi inilah sebenarnya yang perlu dihukum mati supaya menjadi pembelajaran kepada generasi pejabat selanjutnya. Andai kata korupsi misalkan di atas 10 miliar, penggal lehernya. Itu saya jamin insya Allah, 10 orang yang dipenggal lehernya, generasi pejabat selanjutnya akan berpikir 10 kali, sahabat, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena nyawa taruhannya. Kalau misalkan hanya sekedar penjara, itu ya sangat enjoy, sangat mudah, sahabat. Baik, sahabat, kembali lagi ke Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Kemudian yang kedua yang saya tidak bisa terima, Pendeta Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwasanya pesantren itu mengajarkan radikalisme, bukan mengajarkan toleransi antar agama. Ini saya sangat-sangat tidak setuju, karena Pendeta Saifuddin Ibrahim ini hanya asumsi-asumsi dan pendapat-pendapat tanpa ada iringan data. Saya pribadi, sahabat, saya sudah menempuh pendidikan di pondok pesantren itu selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian masuk lagi ke pondok Salafi selama kurang lebih 3 tahun. Berarti totalnya saya sudah menempuh pendidikan di pondok selama 7 tahun kurang lebih, sahabat. Tidak ada satupun kiai ataupun ustadz ataupun kalau kami di Aceh sebutannya tengku, itu yang mengajarkan untuk membenci agama lain selain daripada agama Islam. Tidak pernah diajarkan untuk membenci agama lain. Malahan pembelajaran yang diajarkan kepada kami itu tentang akhlak, tentang Islam, ilmu tentang keislaman saja tidak habis kita pelajari selama 7 tahun. Selama saya mondok 7 tahun itu belum habis ilmu tentang Islam kami pelajari. Bagaimana mungkin ada masuk teori untuk membenci agama lain? Sedangkan ilmu keislaman saja belum habis dipelajari. Masih banyak kitab yang belum kami selesaikan. Karena kesibukan dengan kuliah juga, sahabat. Baik, sahabat, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang membenci Islam, mereka akan mencari celah untuk menyerang agama Islam. Ketika celah itu tidak mereka temukan, malah mereka membuat fitnah terhadap orang-orang Islam dan agama Islam. Dan hal ini tidak perlu heran, sahabat, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. وَلَنْ تَرَضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha terhadap agama Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Nah, ini menjadi misi mereka sampai kiamat, sahabat. Makanya jangan heran ketika ada orang yang non-muslim menyerang Islam sampai detik ini masih banyak. Baik, sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba